Shalom jemaat Budinda yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita sama-sama bersatu dalam ibadah. Mari sebelum kita buka ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan, kasih dan rahmat-Mu Tuhan. Kami masih boleh tetap Tuhan mengadakan ibadah kami Tuhan pada hari ini Bapak. Kami bersyukur Tuhan kalau kami Tuhan masih Tuhan diberkati oleh-Mu Tuhan dari rumah Bapak. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami menonton Tuhan ibadah hari ini Tuhan, kami akan selalu Tuhan tetap diberkati dan Engkau Tuhan secara personal akan turun Tuhan kepada masing-masing setiap kami untuk memberkati kami semua pada ibadah hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan buka ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Udah siap kita sama-sama bersorak-sorai untuk Tuhan? Mari sama-sama kita angkat suara kita bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Kebukangan, muliakan namanya, Dia samakan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, karena kata-Mu bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan pada fakta-fakta. Jadi sama-sama kita katakan bersorak-sorai, sorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Muliakan namanya, selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, karena kata-Mu bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan. Lagi Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaan-Nya, perlindungan dan pengharapan, perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan, ya perlindungan dan pengharapan, para papa. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama bersuka cita hari ini, amin saudara semua. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita sama-sama bersatu, sama-sama mendekat kepada Tuhan. Jadi kita semua boleh semakin erat dengan hati Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku Bapa, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga kami Tuhan, sungguh berharga di mata-Mu Tuhan.
membawa hatiku, membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami, Bapa. Kami angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkan, Yesus sahabatku. Mari kita ulangi lagi pujian ini dari awal. Sama-sama kita amini betapa ajaib dan dahsyatnya kasih hadapan Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Amin Tuhan. Kau meneduh diriku serupa gambarmu, sungguh berharga, sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hati kami, hatiku mendekat erat dalam hatimu. Kami angkat wajah kami, angkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur Tuhan bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Angkat tanganku ke tangan dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkan, Yesus sahabatku. Sekali kita katakan, ku mengangkat wajahku Tuhan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku, ke tata kasih Tuhan, ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkan, Yesus sahabatku. Tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggal, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkan, oh Yesus sahabatku. Saya serahkan dengan kasih pembicara untuk menyampaikan
menyampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan pada pagi ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah-Mu Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan sampai pada saat ini, di mana kami kembali berkumpul Tuhan di rumah kami masing-masing untuk beribadah secara online Tuhan. Engkau berkati Bapak penyampaian firman Tuhan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu ini, Tuhan tutup bungkus Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama Bapa, kami siap untuk mendengarkannya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dan Tuhan kasihi. Dunia saat ini banyak menawarkan hal-hal yang serba instan, praktis dan cepat. Kalau soal mie instan, makanan praktis dan cepat saji itu semua kita sudah tahu. Kecanggihan teknologi saat ini juga sudah membuat semuanya terasa serba instan, praktis, cepat, dan dekat. Contohnya ya, untuk saat ini untuk urusan perbankan, untuk transaksi jual beli, untuk urusan pekerjaan, transportasi, komunikasi, dan lain-lain, seperti dunia hiburan, urusan kerohanian, maupun urusan dunia, bahkan hal dosa pun bisa kita lakukan hanya dengan koneksi internet dengan sebuah smartphone, tanpa kita harus repot-repot keluar dari rumah, atau ketika kita sedang berada dimanapun dan kapanpun, semua itu bisa dilakukan dengan secara mobile. Ini keinstanan atau kepraktisan dari sisi kemajuan teknologi di zaman sekarang. Tetapi untuk urusan rohani, apalagi menyangkut berkat keselamatan kita untuk masuk ke surga, sepertinya tidak ada yang instan. Semuanya membutuhkan proses. Dan kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu. Karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk memperoleh janji-janji Tuhan. Seperti yang ditulis di Ibrani 10 ayat ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema khotbah yang diberikan oleh Ibu Gembala kepada saya pada minggu ini adalah berkat dari ketekunan iman. Sekarang apa yang perlu kita ketahui tentang ketekunan iman dan apa saja yang menjadi berkat dari ketekunan iman? Apa itu ketekunan? Ketekunan adalah ketika kita tetap bertahan, teguh, sabar, rajin, pantang menyerah untuk mencapai suatu tujuan, terus mencoba tidak goyah atau bimbang oleh keadaan apapun sampai menemukan jalan keluar dan dalam mengatasi rintangan dan tantangan. Dengan kata lain, ketekunan artinya ketika kita mengalami kesusahan atau masalah, kita tetap bertahan sampai akhir. Ketekunan artinya tetap menjaga posisi kita. Ketekunan akan tampak dan akan dibuktikan tatkala seseorang berhasil keluar sebagai pemenang ketika mengalami pencobaan atau masalah. Dalam bertekun, kita tidak cukup hanya punya tekad saja, tetapi kita pun harus memakai seluruh kemampuan, iman, keberanian, kesabaran, dan daya tahan kita. Ketika kita merasa tidak sanggup melewatinya sendirian, jangan lupa kepada Tuhan yang senantiasa beserta dengan kita, yang sanggup menolong kita. Dan juga kepada saudara-saudara iman yang bisa mendukung kita di dalam doa. Apa itu iman? Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu bahwa iman didefinisikan sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi pada dasarnya iman adalah percaya bahwa Allah itu ada. Percaya kepada Allah yang ada itu dan mempercayakan diri kepada Allah yang kita percaya ada itu. Kalau kita tidak percaya kepada Allah atau kita tidak percaya, kalau kita tidak percaya ada Allah, bagaimana mungkin kita bisa percaya kepadanya, apalagi mempercayakan diri kepadanya? Saat ini di negara-negara barat banyak sekali, bahkan mayoritas orang-orang di sana ateis. Mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak percaya ada Allah.
dan mereka percaya bahwa Allah itu tidak ada. Maka mereka sering mengejek orang-orang yang beragama dengan berkata, kalau Allah ada, ayo tunjukkan di mana dia. Atau suruh Allah tampil di sini kalau dia sungguh-sungguh ada. Ini adalah hal yang sangat ngawur dan kurang ajar. Oleh sebab itu kita patut bersyukur kalau kita bisa percaya kepada Allah. Karena iman adalah anugerah atau pemberian Allah kepada orang-orang yang dipilihnya. Yang dikerjakan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang menghidupkan dan memandu semua kemampuan kita untuk percaya kepadanya. Kita harus berdoa untuk memiliki iman yang teguh dan bertumbuh. Iman kita juga akan diperkuat dengan selalu mengingat janji-janji Kristus melalui Alkitab yang harus sering kita baca. Bahwa doa-doa kita kepada Allah Bapa, jika sesuai dengan kehendaknya, pasti akan dijawab kalau kita memintanya dengan iman, walaupun kita belum melihat buktinya. Rasul Paulus menyatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seperti tertulis di 2 Korintus 5 ayat, pasal 5 ayat ke-7. Dan Tuhan Yesus sendiri berfirman dalam Yohanes 20 ayat 29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dengan demikian pada saat mempercayai apa yang kita lihat dan pahami akan mendatangkan manfaat. Tetapi percaya pada apa yang tidak kita lihat dan hanya pahami secara samar-samar akan mendatangkan manfaat yang lebih besar. Sekarang apa itu ketekunan iman? Di Kolose 1 ayat ke-23 dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Tetap bertahan dan tidak menyerah pada pencobaan, atau tidak bimbang atau goncang, tetapi tetap teguh dalam iman, tidak undur dari Tuhan, tetap semangat dan percaya pada Tuhan, tetap taat dan setia melakukan firman Tuhan, serta selalu mengandalkan Tuhan dalam segala situasi apapun. Itulah yang namanya ketekunan iman. Ketekunan iman biasanya dikaitkan dengan namanya pencobaan dan masalah. Seringkali kita menganggap hanya orang-orang yang mengalami penderitaan atau masalah saja yang perlu ketekunan iman. Tetapi padahal ada kalanya ketika seseorang yang sedang berada dalam puncak kesuksesan, kebahagiaan, tenang dan damai pun bisa terlena dengan semuanya itu sehingga tidak lagi ingat dan mengandalkan Tuhan yang pada akhirnya kehilangan ketekunan di dalam imannya. Oleh karena itu, ingatlah nasihat Rasul Paulus dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita harus waspada, jangan lengah, sadar dan berjaga-jagalah dalam keadaan apapun, supaya iblis yang berjalan berkeliling seperti singa tidak menerkam dan menelan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, para pengikut Kristus pada abad-abad pertama banyak mengalami tekanan dan penganiayaan yang hebat akibat iman mereka. Namun, Rasul Paulus mengingatkan mereka untuk tetap bersukacita walau harus menanggung semua kesulitan itu. Nasihat ini juga berlaku saat ini bagi kita yang mengalami kesusahan. Tetaplah bersukacita. Pandanglah pencobaan sebagai sarana untuk membuktikan kemurnian iman dan ketekunan kita dalam mempertahankan iman kita. Ada pepatah yang berkata, iman sama seperti cinta. Ia akan teruji pada saat melewati masa-masa yang sulit. Pada saat kita merasa iman kita mulai lemah atau goyah, berdoalah memohonkan iman yang teguh dari Tuhan, yaitu iman yang akan tetap bertahan di bawah tekanan hidup yang terhebat sekalipun. Dengan demikian kita akan survive karena bertekun dalam iman yang teguh di saat ujian datang. Nah, sekarang Bapak Ibu, apa saja berkat atau buah dari ketekunan iman? Yang pertama, ketekunan iman
membuat kita kuat atau tahan uji. Di Roma 5 ayat yang ketiga dan keempat berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Daya tahan kita akan terlatih dan terbukti ketika kita mengalami masalah, tantangan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Pada waktu hal ini terjadi, hanya ada dua pilihan. Kita akan tetap bertahan dan tekun dalam iman kita, atau kita menyerah. Kalau kita menyerah, kita akan frustasi, kecewa, terpuruk, kehilangan harapan, dan bahkan kehilangan iman kita. Dengan kata lain, kita menjadi bulan-bulanan iblis. Kita bisa babak belur atau hancur oleh keadaan tersebut jika kita memilih menyerah. Maka dari itu, pilihlah untuk tetap bertahan dan bertekun dengan ketekunan, karena ketekunan akan membuat kita terlatih dan menjadi kuat. Namun jangan mengharapkan buah atau hasilnya secara instan. Yang terpenting di sini adalah kemauan dan usaha kita untuk menjalani semuanya itu dengan rela dan gigih. Karena dengan demikian, maka kita telah berada di jalur yang benar. Tentu ada kalanya kita perlu bijaksana dan mengintrospeksi atau mengevaluasi diri. Apakah kesulitan yang timbul disebabkan karena kita melakukan hal yang tidak tepat, atau motivasi kita yang salah, atau ambisi kita yang tidak benar. Barangkali juga kita terlalu sibuk dengan banyak hal yang tidak relevan, atau juga kita perlu menyusun goal atau target yang lebih realistis. Apapun kendala yang kita alami saat ini, dengan bertekun kita tidak menyerah karena 1-2 halangan saja. Cepat atau lambat, dengan cara yang mungkin tak terpikirkan oleh kita, buah-buah ketekunan dalam iman itu akan menghasilkan sesuatu yang manis. Lalu yang kedua, berkat kedua dari ketekunan iman adalah kunci keberhasilan. Di Yakobus 1 ayat keempat berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ada pepatah yang mengatakan tak seorang pun bisa berhasil tanpa usaha dan kerja keras. Dengan kata lain, mereka sesungguhnya berhasil karena ketekunan mereka sendiri. Mungkin kita sudah sering mendengar hal ini. Orang yang tekun dalam iman akan bertahan dalam situasi apapun, meskipun mengalami jatuh bangun, seperti menanam bibit pohon, kita tidak bisa mengharapkan tumbuh besar dalam semalam, bukan? Kita harus merawatnya dengan seksama, memberi pupuk, menyiram dengan air yang cukup, sehingga bibit itu bertunas dan bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah yang bisa kita nikmati. Begitu juga dalam pertandingan, tidak semua para juara serta-merta tiba-tiba menjadi juara karena mereka memenangkan perlombaan, tetapi karena telah sekian banyak jam, hari, minggu, bulan dan tahun yang mereka habiskan untuk berlatih dan berlatih terus tanpa keluhan dan tanpa bosan. Maka bertahanlah sampai akhir, karena ketekunan akan menuai keberhasilan. Lalu yang ketiga, ketekunan iman akan membawa keselamatan. Kisah Rasul 14 ayat ke-22 berkata, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Tekun dalam iman yang dimaksud di sini adalah supaya kita selalu memelihara hidup beriman kita kepada Tuhan dan mengalami pengalaman iman dalam kehidupan setiap hari. Kita bertekun dalam iman karena sesungguhnya kita selalu dihadapkan dengan beragam persoalan yang bisa saja melemahkan iman kita. Itulah sebabnya kita harus bertekun dan tetap tahan di dalam iman. Tuhan ingin kita semua bertekun dan bertahan dalam iman, sebab iblis tidak tinggal diam dan akan terus melakukan apa saja agar kita menyerah, dan sampai yang terparah adalah kita kecewa
dan meninggalkan Tuhan, bahkan kehilangan keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, apa sih yang membuat kita ingin menyerah? Kesulitan dalam pekerjaan atau bisnis kah? Keuangan yang buruk? Cita-cita yang tampak mustahil kah? Pernikahan yang diambang kehancuran kah? Depresi yang berkepanjangan? Masalah keluarga atau pergumulan melawan dosa dan lain-lain? Jangan menyerah Bapak Ibu, sekali lagi jangan menyerah. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena Dia tahu ujian dan pencobaan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Lagi pula Tuhan juga tahu kita akan sanggup melalui semua itu jika tetap bersama Dia. Sebab Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Ketika kita mengalami pencobaan, ingatlah ada satu ayat di Matius 11 ayat 28 yang berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Ini adalah sebuah kalimat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang maha kuasa dan kekal, yang pada mulanya bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya termasuk kita. Ini adalah sebuah undangan dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada manusia ciptaannya untuk datang kepadanya ketika mengalami letih lesu dan beban berat. Kalau manusia biasa, sehebat apapun dia yang mengatakan kalimat undangan ini, mungkin kita bisa abaikan. Tetapi alangkah bodohnya kita jika kita yang sedang mengalami pencobaan dan beban berat menolak undangan tersebut. Jadi ingatlah selalu ayat ini, karena dapat memberikan berkat kekuatan kepada kita untuk tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan ketika kita mengalami pencobaan. Kita boleh berserah kepada Tuhan, tetapi kita tidak boleh menyerah kepada masalah kita. Jangan biarkan iblis bergembira atas keadaan kita, tetapi kita harus terus tekun dalam iman dengan segala upaya kita, serta menjaga fokus kita kepada Tuhan. Meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan, teruslah mendekatkan diri kepadanya, semakin mengenal firman-Nya, mengetahui kehendak-Nya, bersyukur akan semua anugerah-Nya, dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kita dapatkan di dalam kasih-Nya. Di dalam Matius 24 ayat ke-13 berkata, "Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Tuhan Yesus Kristus adalah pemimpin hidup dan iman kita. Dialah yang akan membuat pengharapan kita menjadi pasti, dan oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk sampai ke garis akhir dengan tetap teguh berpegang pada kepercayaan iman kita, yaitu bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, penembus dan penyelamat kita satu-satunya. Dia jugalah satu-satunya yang membuat pengharapan kita menjadi kenyataan, yaitu bahwa kelak kita akan selamat sampai ke surga dan hidup bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, ketekunan iman membuat pengharapan menjadi nyata. Kita baca di Matius 15 ayat yang ke-28. "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara, ayat ini saya kutip dari perikop kisah tentang perempuan Kanaan yang meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus untuk anaknya yang kerasukan setan. Untuk selengkapnya bisa dibaca nanti di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang menaruh pengharapan kepadanya. Ketekunan dapat menunjukkan seberapa besar keyakinan dan pengharapan seseorang kepada Tuhan. Inilah yang menjadi alasan mengapa Tuhan memuji iman perempuan Kanaan ini. Ia datang kepada Tuhan Yesus, memohon kesembuhan bagi anaknya yang sedang kerasukan setan. Namun apa reaksi Tuhan Yesus? Dia tampak seperti tidak peduli. Murid-murid Tuhan Yesus pun tidak menyukai kehadiran perempuan ini, bahkan meminta supaya Tuhan Yesus menyuruhnya pergi.
Hebatnya perempuan Kanaan ini tidak kecewa dan patah semangat. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata bahwa dia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, ia tetap tidak menyerah. Perempuan ini justru semakin bersemangat mendekati Tuhan Yesus. Dan sekali lagi Tuhan Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi jawaban perempuan ini sungguh menakjubkan Tuhan Yesus. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan Yesus pun demikian takjub dan memuji ketekunan dan iman perempuan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam banyak kesempatan Tuhan seringkali menguji daya tahan dan ketekunan iman kita kepadanya. Bagaimana sikap kita saat kita mengalami hal yang paling sulit dalam hidup kita, dan ketika kita merasa betapa jauhnya dari hidup kita, jauhnya Tuhan dari hidup kita. Apakah kita tetap bertekun, mencari, percaya, dan berharap kepadanya? Bertekun dalam iman yang benar berarti percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, dan terus mencarinya sekalipun seolah-olah Tuhan itu jauh dari hidup kita. Dalam situasi seperti ini, Tuhan melihat keteguhan iman kita dan mengabulkan permohonan kita kepadanya ketika kita dinilainya setia. Ada kalanya Tuhan berdiam diri dan seolah-olah tidak peduli dengan doa kita, bukan karena Ia tidak memperhatikan. Dia hanya ingin menguji ketekunan iman kita dan melihat apakah kita sungguh-sungguh berkenan kepadanya. Dalam sepanjang hidup kita, iman dan ketekunan harus selalu kita miliki. Penderitaan dan kesulitan yang kita alami kadang mempengaruhi cara pandang kita terhadap kehidupan ini. Ada sebagian orang, mungkin juga termasuk kita, merasa sulit untuk percaya bahwa Allah beserta dengan mereka dalam situasi atau masa-masa yang sulit. Sehingga ketika masalah berat datang, mereka tidak dapat bersuka cita karena kehilangan ketekunan, bahkan kepercayaan kepada Tuhan. Kadang-kadang kita ingin Allah terlebih dahulu menolong dan melepaskan dari segala penderitaan yang sedang kita alami. Baru setelah itu kita yakin bahwa kesulitan atau penderitaan yang kita alami dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita. Padahal dalam Roma 8 ayat 28 menulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Alkitab beberapa kali menyampaikan hal ketekunan dan kesabaran di tengah-tengah pencobaan. Seperti dalam Roma 5 ayat ketiga, Rasul Paulus berkata, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan untuk mendapatkan ketekunan itu, kita perlu iman dan pengharapan dalam Kristus. Roma 8 ayat 24 sampai 25 berkata, Rasul Paulus juga menulis, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kita harus memiliki ketekunan dan pengharapan. Harapan melihat hari-hari yang baik. Harapan membantu kita untuk bertahan. Selama kita ada harapan dalam Tuhan, itulah harapan dalam ketekunan. Saat kita berdoa tanpa menyerah dan terus berusaha, pasti akan ada harapan dan jalan keluar. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum menghadiri khotbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata tentang ketekunan Kristiani dari seorang pengkhotbah Metodis asal Inggris yang bernama William Edward Sangster yang hidup di tahun 1900 sampai 1959. Suatu ketika pada tahun 1958, 1 tahun sebelum ia meninggal dunia, pada masa puncak pelayanannya, Sangster menderita sakit parah dan diberitahu oleh dokter bahwa umurnya tidak akan lama lagi karena penyakit incurable muscular atrophy
yaitu suatu penyakit langka yang membuat otot-otot lemah, kehilangan suara, dan tenggorokan yang tidak bisa menelan apapun. Ketika kekuatan tubuhnya mulai hilang, sehingga tidak bisa berjalan dan mulai kehilangan suaranya, dia membuat 4 tekad atau resolusi setelah dia sadar bahwa hidupnya tidak akan lama lagi karena seriusnya penyakit yang dideritanya. Keempat resolusi itu adalah: 1, saya tidak akan mengeluh, artinya dia akan tetap bersyukur dan bersuka cita. Lalu yang kedua, saya akan tetap membuat rumah tangga saya ceria. Lalu yang ketiga, saya akan menghitung berkat-berkat saya. Dan yang keempat, saya akan mencoba untuk meraih sesuatu yang positif dari kondisi ini. Dengan keempat tekad itu, Sengster berdoa, biarkan aku tetap berjuang Tuhan. Dan dia melawan keterbatasan yang semakin meningkat dengan memaksa dirinya untuk bekerja sampai pada akhir hidupnya. Bahkan buku karangan terakhirnya ditulis hanya dengan 2 jari saja dan dikirim ke penerbit 1 atau 2 hari sebelum hari kematiannya di bulan Mei 1959. Ketekunan itu bisa William Edward Sengster miliki karena imannya kepada Allah. Semangat juang, sikap positif, dan ketekunan iman dari beliau bisa menjadi inspirasi dan menjadi teladan bagi kita sewaktu kita mengalami krisis dan masalah yang berat. Bapak, Ibu, Saudara, ketika iman kita goyah atau lemah, kita belajar untuk menasihati diri sendiri bahwa firman Tuhan adalah dasar iman kita, akan mempengaruhi kita dalam bersikap. Seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 42-43, pada saat itu dia sedang berada dalam keputusasaan yang dalam dan merasa Allah itu jauh. Pemazmur ini mengulang 3 kali bagai menunjukkan imannya, yaitu dia berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam hidupku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi padanya, penolongku dan Allahku. Orang Kristen yang melangkah dengan iman selalu berharap kepada Allah di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Itulah juga harapan Paulus kepada jemaat di Roma ketika ia menulis, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan cara yang paling efektif dalam iman kita untuk bertumbuh dan bertahan di tengah-tengah pengalaman yang menyakitkan adalah dengan terus membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Seperti nyata yang dikatakan oleh Daud di Mazmur 119 ayatnya ke-92, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku akan binasa dalam sengsaraku. Oleh karena itu, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari adalah kunci bagi kita untuk dapat mempertahankan iman kita kepada Tuhan dan memperoleh berkat-berkat-Nya walaupun di tengah masa-masa yang sulit sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita menuruti firman Tuhan dalam hal bertekun, maka Tuhan berjanji kita akan dilindungi pada saat masa-masa pencobaan. Seperti yang tertulis di Wahyu 3 ayat 10. Dilindungi di masa pencobaan tidak berarti kita bisa menghindari pencobaan itu. Tetapi ini artinya kita akan tetap ambil bagian dalam ujian ini. Kita akan mengalaminya, tetapi Tuhan akan memberi kita kekuatan, jawaban, dan jalan keluar sehingga kita bisa lulus dari ujian tersebut. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kita harus mengalami dan keluar sebagai pemenang yang mengalahkan ujian-ujian dalam hidup kita. Marilah kita terus berlatih diri untuk tetap bertekun dalam iman dan seluruh tanggung jawab hidup kita, serta menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Marilah kita terus bertekun dalam iman dan nikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang memberikan kami kekuatan Tuhan, yang memberikan kami
hikmat-Mu Tuhan, supaya kami terus bertahan dan bertekun dalam iman kami kepadamu. Tolong ya Tuhan, supaya apapun yang kami lakukan boleh senantiasa berfokus padamu Tuhan, supaya kami tidak meninggalkan Engkau dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Tuhan, berikan kami kekuatan, penghiburan, dan penyertaan-Mu Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan Bapa hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam tangan pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih dapat kembali beribadah sekalipun masih melalui online. Saudara, saya senantiasa berdoa supaya kita semua tetap semangat di dalam beribadah sekalipun masih online. Percayalah, Tuhan Maha Hadir dimanapun saudara berada, ya. Jangan putus asa, jangan kecewa dengan segala situasi ini. Percayalah, ketika kita bertekun di dalam iman kita, Allah akan terus berkarya di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga saudara. Amin. Saudara, tetap semangat, tetap sukacita, tetap berharap kepada Tuhan, karena Dialah yang akan terus memelihara hidup kita. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan pagi hari ini kita sudah mendengar firman tentang bagaimana orang yang bertekun di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Yesus Kristus, ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin, saudara. Pada pagi ini juga kita terus bersyukur di mana teman-teman kita, para pelayan ibadah tetap semangat, ya, di dalam melakukan tanggung jawabnya, ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk tanggung jawab Kau Budi di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak Budiman ini kita terus dukung dalam doa. Kiranya urapan Tuhan yang selalu baru Tuhan curahkan buat hambanya ini. Dan biarlah bersama dengan keluarga tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Demikian juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pelayan Tuhan, baik para pemuji, baik para pemusik, atau apapun juga, multimedia terutama, ya. Tuhan yang akan terus memberkati apa yang sudah saudara kerjakan. Sekali lagi terima kasih, ya, buat para pelayan Tuhan. Demikian juga saya ingatkan, minggu depan kita akan kembali melakukan perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus bukanlah secara rutinitas, tetapi mari mulai saat hari ini saudara mempersiapkan hati untuk kita dapat melaksanakan sakramen perjamuan kudus, karena di situ ada berkat-berkat khusus kalau saudara mengimani apa yang saudara lakukan, ya. Karena sakramen perjamuan kudus mengandung janji Tuhan, ya. Ada satu janji Tuhan untuk ada pemulihan, untuk ada berkat-berkat khusus buat saudara yang melaksanakan perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh, dengan iman saudara. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan pada pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan kembali teduhkan hati kita. Saudara boleh tetap percaya dimanapun saudara berada, ya. Kita sama-sama mau menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Bapa yang maha baik, sungguh Tuhan kami bersyukur saat pagi hari ini Bapa kami boleh kembali melakukan ibadah di akhir bulan ini Bapa. Kami tahu Tuhan, banyak rancangan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami tetap belajar dengan firman-Mu tentang bertekun di dalam iman. Ada berkat-berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan. Mari Tuhan ajarkan kepada kami untuk tetap setia di dalam bertekun di dalam iman.
tetap setia di dalam mempertahankan iman kami Tuhan. Dalam segala situasi apapun, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Bapa, kami mau serahkan hamba-hambamu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Oleh karena itu Bapa, hamba mohon Tuhan, diberkatilah Bapak Budiman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersama dengan keluarganya, biarlah boleh terus dapat setia melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami serahkan Tuhan seluruh kehidupannya, jadikan berhasil apapun yang dikerjakannya Bapa, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga Bapa yang baik, kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu, para pelayan ibadah yang dengan setia mereka melakukannya. Tuhan memberkati, Tuhan yang akan menjadikan berhasil apapun yang dicita-citakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini Bapa, kami terus berdoa Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jemaat GBI Budi Indah yang Engkau kasihi, mari Tuhan Engkau lawat mereka Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bermasalah Tuhan berikan jalan keluar. Dan kiranya penghiburan kekuatan daripada Tuhan akan terus tercurah di dalam kehidupan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami terus mendukung Tuhan, karena kami sungguh mencintai negeri kami ini Bapa. Biarlah Engkau juga yang akan terus berkarya Tuhan, melalui para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden Tuhan, Bapak Jokowi, bersama dengan para stafnya Tuhan. Kami sungguh Bapa menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berkaryalah buat mereka Tuhan, dan apapun yang sedang mereka lakukan untuk bangsa kami ini, Tuhan yang akan mengerjakannya. Jadikan Tuhan semua ini menjadi berkat bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada Tuhan anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, Kau pakai mereka semua Tuhan untuk terus bekerja sama Tuhan dengan Bapak Presiden kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Secara khusus Tuhan, kami mau menyerahkan situasi bangsa kami ini, di mana sampai dengan saat ini Tuhan, kami Tuhan masih mengalami pandemi COVID ya Bapa. Kami tahu Tuhan, bukan Engkau tidak sanggup Tuhan untuk menangani semua ini, tapi kami percaya Allah terus mengizinkan ini terjadi, supaya kami boleh terus melihat akan kuasa-Mu Tuhan, supaya kami boleh tetap berserah kepadamu Tuhan, supaya kami boleh melihat bahwa kuasa-Mu Tuhan sedang bekerja buat bangsa kami ini. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk terus Tuhan berserah kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya Tuhan juga yang akan terus memberkati Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan berikan hamba-hamba-Mu Tuhan dapat bekerja sama di tempat ini Bapa. Dan biarlah Tuhan juga memberkati setiap para pelayan ibadah, setiap para pengurus yang Tuhan sudah pilih mereka Bapak, ya Bapa, untuk mengerjakan segala tanggung jawabnya. Terima kasih Tuhan. Perumahan di mana gereja-Mu ada, perumahan di mana anak-anak-Mu tinggal, Tuhan yang akan terus berkarya, Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga, supaya tidak ada hal-hal yang membahayakan, supaya tidak ada Tuhan hal-hal yang akan terjadi di dalam kami semua jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Oleh karena itu Tuhan, saat pagi hari ini kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan kami akan menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, angkat kedua tangan-Mu dan biarlah kita sama-sama menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Oh haleluya, haleluya Yesus. Bapa yang baik, kami mengangkat tangan di hadapan-Mu.
kiranya Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertekun di dalam iman, karena Tuhan terus berkarya di dalam setiap orang-orang yang tekun di dalam Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi engkau kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, rahmat yang selalu baru, kebajikan dan kemurahan dari Yesus Kristus sebagai sumber kehidupan kita akan tercurah di dalam kehidupanmu. Persekutuan yang manis bersama dengan tuntunan kuasa Roh Kudus akan terus menyertai saudara saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima berkat, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan memberkati. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.